Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar teman-teman? Kaifahalukum? Insyaallah khair ya. Semoga selalu sehat. Hari ini kita akan live sama CEO dari Ruang Karya Publishing ya, salah satu penerbit yang ada di eh, Kalimantan ya. Kebetulan saya berteman dengan beliau, dengan Mas Muhammad Haitami Akli. Sebentar ya, kita calling dulu beliaunya. Sebentar. Kita sambil teman-teman siapin apa namanya cemilan ya, sambil persiapkan pertanyaan-pertanyaan. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan nanti kepada uh, Mas Haitami. Belum nyambung nih. Oke. Ya, jadi teman-teman seperti janji saya 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu saya lupa, kita akan live bersama Mas Haitami Akli ya. Ini dia ngechat nih sebentar. Chat apa tadi ya? Bentar, beliau belum masuk ya. Yuk, silakan undang-undang teman-temannya, kawan-kawan. Siapa yang mau tahu lebih. Belum ada yang nonton sih. Oke. Jadi sehat semua ya, pokoknya sehat. Saya sambil bacakan, mungkin nanti bacakan ininya, apa namanya? Oh iya, sebelum kita sambil menunggu ya, menunggu Mas Haitami, saya mau menginformasikan bahwa saya bekerja sama dengan salah satu penerbit di Bogor, yaitu Penadiksi, mengadakan apa ya, lomba lomba literasi ya teman-teman. Lombanya ada 9 mata lomba. Nanti silakan cek di IG postingan IG saya. Di situ ada ya. Lombanya adalah puisi, cerpen, opini, kemudian quote, kemudian sajak, kemudian surat, kemudian ada 3 lagi mata lomba, saya lupa. Nah, itu kita akan bukukan. Jadi, karya teman-teman yang masuk nominasi dan juaranya akan kita bukukan menjadi buku khusus. Jadi, silakan teman-teman ikut. Untuk lomba ini gratis ya, tidak bayar. Jadinya sangat rugi kalau misalnya tidak ikutan gitu. Nah, terus bukunya beli apa enggak? Untuk peserta yang masuk nominasi dan juara enggak? Untuk yang nominasi yang dibukukan akan ini apa namanya wajib membeli bukunya ya nanti ya. Sebagai tanda apa ya? Tanda bahwa teman-teman sudah mengikuti kegiatan uh,
apa namanya literasi tersebut ya. Oke, kita akan tunggu teman-teman kita ya sambil azan nih. Di sini azan ya teman-teman. Imron. Salah. Undang maksudnya undang. Ayo dibantu share-share-nya ya teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman semua punya kenalan yang apa namanya senang nulis juga ya. Saya sambil ini ya, sambil dengerin azan ya. Mohon maaf kalau gambarnya kurang jelas. Oke, selamat datang Mei XXZ. Mbak Mei, ini Mas Haitaminya belum bergabung ya. Jadi ini ya, apa namanya? Kita tunggu ya. Beliau masih dalam perjalanan pulang katanya. Selamat datang Beta Reviews. Beta Reviews ya. Ini penghobi cupang ya. Malam ini sekali lagi saya ulangi sekali lagi saya ulangi bahwa malam ini acaranya adalah temanya adalah terbitkan bukumu. Jadi teman-teman yang mau menerbitkan buku bisa menonton acara live ini ya. Oke, gitu. Iya sayang. Nah, ya live IG dulu ya. Jangan diganggu ya sayang ya. Oke, mantap. Oke, teman-teman mungkin siapin dulu ya pertanyaan-pertanyaannya buat Mas Haitami ya nanti ya. Beliau ini CEO dari Ruang Karya Bersama Publishing ya. Kebetulan saya juga ada project bersama beliau untuk menulis buku, tapi belum nih, belum terbit ya. Jadi ditunggu aja teman-teman ya, buku yang saya lagi kerjakan dan akan diterbitkan oleh Ruang Karya Bersama. Sambil azan ya, dengerin azan ya teman-teman. Jadi Mbak Mei ini Mbak Mei ya, Mei, Mbak ya, Mbak apa kakak saya panggil ini. Suka nulis buku juga, suka nulis buku juga atau gimana? Apa pernah bikin acara, bikin buku atau gimana gitu? Boleh cerita-cerita. Mbak Mei temen yang kemarin nge-add saya ya, nge-add saya di IG terus apa namanya? Tahu dari mana IG saya? Boleh ditulis diketik-ketik di situ ya. Apa masih temen sama Mas Haitami mungkin? Oke, ini dua orang yang nonton. Pujo, Pak Pujo, Pak Pujo. Bro, apa kabar bro? Ini malam ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama CEO dari Ruang Karya Publishing ya. Ini kantornya ada di Kalimantan nih kalau nggak salah di Banjarmasin atau di mana ya. Nanti jelasin sama beliau aja ya. Beliau ini belum ya, belum. Tapi saya tertarik Pak untuk mengetahui cara menulis buku. Oke, di stay tune terus ya di sini ya Mbak Mei ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang didapat gitu ya. Lagi penasaran katanya. Ya, mudah-mudahan acara malam ini bisa memberikan informasi ya. Saya juga masih belajar. Kita sama-sama
belajar ya Mbak dari Mas Haitami ya. Oke, kira-kira Mbak Mei mau nulis buku apa rencananya gitu? Boleh di share-share di sini. Diketik-ketik aja, diketik-ketik. Kira-kira buku apa Mbak? Saya lagi nulis buku tentang motivasi ya, motivasi bisnis sebenarnya buat anak-anak muda. Tapi belum selesai, masih dalam pengetikan. Saya udah nulis buku, eh, masih antologi sih, masih tulisan bersama. Itu sama teman-teman guru yang ada saya kebetulan novel, oh mantap. Novel, Mbak Mei mau nulis novel. Oke, siap. Nah, penasaran nih kita ya, novel apa kayak yang mau ditulis sama Mbak Mei ini? Siap, siap, siap. Udah berapa bab Mbak Mei? Ininya apa namanya novelnya? Baru rencana atau sudah mulai tulis? Ya. Mbak Mei kalau mau informasi tentang penulisan buku atau novel, boleh dilihat atau ditonton kembali video saya bersama Pak Effendi ya. Ada di apa namanya? Di TV channel IG saya baru rencana ya nggak apa-apa Mbak. Kalau mau tahu cara-cara menulis, ada beberapa tips yang saya dapat dari Pak Effendi ya. Pak Effendi ini, beliau ini penulis berapa buku ya? 11 buku ya kalau nggak salah beliau udah menulis 11 buku. Kemarin saya juga udah live sama beliau di IG, udah saya siarkan juga siaran ulangnya. Jadi mungkin yang nggak sempat untuk nonton live kami kemarin itu boleh boleh ditonton reviewnya di situ nanti ya. Di IG saya nanti cari aja beberapa minggu yang lalu, 3 atau 4 minggu yang lalu ya. Itu saya ngobrol juga kayak gini sama Pak Effendi namanya. Nah, sebentar. Uh, Mas Haitaminya belum hadir nih. Saya udah invite beliau, tapi sepertinya beliau masih dalam perjalanan. Kita masih sabar menunggu ya, sambil menunggu uh, penonton lain gitu ya. Gitu. Jadi baru rencana, nggak apa-apa Mbak Mei, baru rencana untuk nulis buku itu udah suatu hal yang bagus ya. Karena kita kan udah belajar nulis maksudnya, nulis, membaca, itu kan udah dari SD ya. Dari SD bahkan ada yang udah dari TK. Nah, apa salahnya kalau kita nulis gitu. Kita selama ini kan udah baca buku-buku orang. Nah, sekarang saatnya kita dibaca tulisan-tulisan kita sama orang. Coba aja nulis, yang penting fokus. Ya. Kalau menulis itu sama kayak pekerjaan-pekerjaan lain, intinya fokus. Kalau kita nggak fokus ya kehilangan momentum ya. Kenapa nih Mas? Kami ini nggak masuk-masuk dari tadi. Nah, beliau masih di jalan soalnya. Kayaknya baru pulang kerja atau gimana. Mohon maaf Pak, izin lift sebentar. Oke, ya silakan silakan. Nanti gabung lagi, kita masih lama kok. Siap 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 siap. Boleh 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 boleh. Ya, selamat bergabung, Elo. Lo sehat lo? Malam ini live ya sama kami live. Abang live bersama CEO dari Ruang Karya Bersama dengan Mas Haitami Akri ya. Itu. Jadi kita mau sharing-sharing nih bagaimana caranya membuat buku. Eh, jadi kita mau sharing-sharing malam ini ngobrol-ngobrol santai aja sama
Mas Haitami Akli ya. Kebetulan beliau adalah CEO dari Ruang Karya Bersama. Buat teman-teman yang mau menerbitkan buku, bisa nanti kontak beliau langsung ya. Bisa nanti kontak beliau langsung, nanti ditanya bagaimana caranya, langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan untuk uh, sebagai penulis pemula. Sebagai penulis pemula itu apa yang harus disiapkan? Bentar, pikiran saya copot. Jadi gitu teman-teman. Mungkin nanti beliau juga akan share-share di ini ya, di IG ini ya. Mudah-mudahan beliau bisa bergabung di sini dengan segera gitu ya. Karena saya janjinya jam 8 Wita dan jam 7. Itu kemarin ini ya, salah nulis ya saya ya. Salah nulis jam. Kebalik. Kebalik harusnya jam 20 di tempatnya Mas Haitami. Di sini jam 7 ya. Terlambat 1 jam. Oke. 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 Nah, yang bergabung kita ini. Oke, Pak. Mau datang saya, Pak. Oh iya, nggak apa-apa, Mas Haitami. Baru pulang kerja kah apa gimana? Eh, keluar bentar, Pak. Habis isaan. Oh, habis Isa. Di sini baru Isa. Baru baru azan, baru selesai azan. Ah, siap-siap. Tapi nanti menyusul habis acara. Kemarin tuh ada kesalahan ini. Saya panggil Mas aja ya, walaupun eh, Masnya orang orang mana Mas? Kalimantan ya? Iya, Pak. Kalimantan ya. Saya panggil Mas aja ya kali ya, biar Ah, lebih akrab. Kalau apa gitu kan, gini apa namanya, terlalu resmi gitu kayaknya. Ya. Leonardi, selamat bergabung, Mas Leonard Edi. Ya, ya. Boleh diundang-undang dulu kali ya, Mas ya Ayatami betul. ke Kita teman-teman gitu. undang-undang dulu. Saya juga lagi ngundang-undang ke teman-teman ini Mm. supaya bisa bergabung sama kita ya. Soalnya ini jarang-jarang nih saya bisa janjian sama CEO ya. Saya undang teman-teman yang di grup juga nih. Di komunitas ya ada. Ada komunitasnya nggak sih Mas? Untuk ini apa nama ruang RK ya, ruang karya. Saya bilangnya RK aja ya karena Ya, kalau saya bilang ruang karya terlalu panjang. Di RK ada komunitas menulis nggak? kalau komunitas khusus sih nggak ada sih, Kak. Cuma kalau grup penulis-penulis Eka itu yang ada. Jadi Oh, iya, jadi penulis-penulis ruang karirnya itu. oh gitu. Oke, oke. Jadi penulis lepas-lepas gitu aja ya, nggak ada ikatan komunitas apa gitu ya. Iya, betul betul. Oh, oke. Kali mungkin kita bisa joinan untuk bikin komunitas kali ya. Nah, Pak. Saya ada eh, Ah, selamat bergabung Mas Rikif dengan Mas Kia Pinoy, Mas Kia, Mbak Kia ya, Mbak atau apa nih? Oke, saya ada beberapa komunitas menulis hmm, sebenarnya. Mungkin bisa kita berdayakan atau kita infokan tentang ini nih ruang karya ya RK ini gitu. bisa bisa. Yang bisa bisa Apa tuh namanya, Pak? bisa apa tuh? Nama komunitasnya apa? Kenapa? Nama komunitasnya. Saya ada satu itu Igi, tapi Igi ini masalahnya udah join sama eh, sama penerbit lain gitu, Oh, penerbit oke. lain ya nggak usah sebut. Oke, Nah, oke. terus ada juga yang saya punya komunitas sama guru-guru itu. Hmm. Guru-guru itu tenis waktu itu kami bikin buku bareng tuh. Cuman pakai penerbitnya saya belum tahu mereka kan. Hmm. Kami pakai penerbit aja gitu. Tapi saya udah daftar nih untuk nerbitin 2 buku ya kemarin ikut di Iya. komunitas dosen dan sama apa namanya satu lagi tuh yang paketan itu yang dulu banget tuh. Hmm. Saya belum tulisan saya belum
Jadinya ini apa namanya, Eh, nanti ya. eh, Ya Allah. kalau di Bangka itu Oke. bahkan pernah kemarin sudah daftar dari tahun 2018 tuh, Pak. Sampai Belum nulis juga. ya sampai sekarang belum kirim naskah dan kita alhamdulillahnya sih masih ada namanya tuh kan. Jadi masih aman tuh. Soalnya kan kirim naskah tuh boleh Iya, kapan aja. iya, 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 iya. Mm-mm. Selamat bergabung Mbak Dwi Wahyu Utami dengan Mbak Vanil Merah ya. Selamat bergabung ya. Sekali lagi kami kasih tahu kepada penonton IG malam ini bahwa ini adalah program programnya RK ya. Saya cuma mensupport aja, mensupport RK untuk bisa memperkenalkan diri lebih luas lagi, terutama ke teman-teman saya gitu. Nah, di Mas Haitami itu eh, jadi kenal saya gitu ya. Siap, siap. Oke, mungkin kenalan dulu kali ya, Mas, sambil nunggu penonton yang lain. Mm-mm. Silakan perkenalkan diri dulu. eh, dari mana, terus tinggal di mana, aktivitasnya apa, dan, mungkin sedikit cerita tentang pengalaman jadi penulis ya. Oke, sip. Silakan, silakan. Jadi perkenalan singkat aja dulu ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa nih ada 3 orang sih sejauh ini. Perkenalkan nama saya sendiri Muhammad Haitami Akli, nama lengkapnya. Biasanya sih dipanggil Haitami atau Akli. Tinggalnya sih di Banjarmasin. Baru lulus kuliah di UIN Antasari Banjarmasin, jurusan biologi, Pak. Hmm. Jadi agak jauh ya dari Oh. literasi. Jurusan biologi. Kalau SMP sama SMA-nya itu MTS sama MA, kita MTS dan MA Wadud Suban namanya. Saat ini sih kesibukannya ya ngurus ruang karya sama kita di program karya kita itu. Jadi karya kita itu kita buat platform tuh, platform baru buat Hmm. memudahkan orang-orang buat nulis. Jadi tujuan kedepannya karya kita ini sebenarnya gimana para penulis ini mudah tuh nulis, sama sih kedepannya kita mau tulisan-tulisan si penulis ini itu dapat menghasilkan benefit juga buat mereka gitu, Pak. Gitu sih. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke, oke. Mm-mm. Sekarang udah nulis, saya kan lihat di bionya Mas Haitami ya, Nah, udah nulis 7 buku ya, 7 buku ya. sejauh ini 7 buku, 6 buku novel, 1 bukunya non fiksi. Oh, oke, Jadi kebanyakan siap, memang siap. fiksi sih, Pak. Novel-novel gitu. Ya, nggak apa-apa. Iya. Saya belum, Mas. Jadi perlu belajar juga nih ya teman-teman ya semuanya ya. Selamat bergabung Mbak atau Mas ini Asifah 09 ya. Kalau mau ada yang ditanyakan tentang penulisan buku atau penerbitan buku, silakan ditanyakan ya. Saya hanya moderator. Nanti Betul, Kak. kita sama-sama belajar gitu. Jadi teman-teman sekali lagi ini adalah program karya pribadi dengan RK ya. RK itu ruang karya bersama. Nah ini akunnya ikut juga Nah, itu nonton. kemungkinan admin kami itu yang Jadinya megang. ini program yang saya buat sebenarnya saya kalau Mas Haitami lihat apa namanya IG saya itu saya mulai beberapa bulan lalu tuh nge-review buku sebenarnya, review buku terus karena saya senang baca ya Oke. senang baca habis itu, udah mulai nulis juga nih kemarin itu Ramadan saya 3 buku tapi antologi sih bukan buku solo. Mhm. Terus banyak tuh penerbit-penerbit yang PDKT gitu ya, ke akun saya, ke WhatsApp saya gitu kan. Em, ya udah saya pikir kenapa ini nggak di publish gitu ya, maksudnya nggak kita belajar sama-sama. Soalnya saya juga penulis pemula, pemula bukan Mhm. bukan yang ahli gitu ya. Itu lah masih awal banget gitu. Selamat bergabung
Uyu Aisyah gitu ya. Silakan. Nah, kalau mau nanya-nanya teman-teman silakan ke Mas Hayatami ya, jangan ke saya ya. Saya cuma moderator. Siap, kita lebih banyak Berkaitan diskusi dengan ya, Pak. penerbitan buku, kemudian tips menulis, kemudian gimana dapat cuan, nah, dapat uang dari eh, dunia perbukuan kali ya, dunia perbukuan. Mas Haitami bukunya tentang apa ya? Yang non fiksinya itu ya? Nah, kalau non fix itu kan kan kita jurusan di biologi nih, Pak. Jadi Ah, di akhir itu saya buat penelitian mengenai cabai, cabai yang disiram ah, dengan air kelapa sama bawang merah. ah, Nah, itu sih jadi buku non fiksinya ah. pengaruh pengaruh air kelapa sama bawang merah tadi terhadap pertumbuhan si Oh gitu. cabai ini. Itu sih dari hasil penelitian Oh gitu. kuliah juga sih. Oh, itu skripsi. Kenapa? Skripsi ya? Iya Skripsi, betul. skripsi bukan? Skripsi Oh yang gitu. Terus di kemudian buku dijadikan buku. oh gitu. Nah, Terus kesimpulannya apa itu? kenapa? Kesimpulannya apa dari penelitian itu? Kesimpulannya sih sebenarnya ada pengaruhnya sih, ada pengaruhnya bahwa air kelapa sama bawang merah itu bisa mempercepat pertumbuhan cabai tadi. Tapi ya tadi ada Oh kan gitu. di bukunya itu kita jelaskan tuh berapa takaran-takarannya yang sesuai. Nah, itu di buku non fiksi. Tapi pakai bahasa orang awam ya? Kenapa? Pakai bahasa orang awam apa pakai bahasa orang biologi nih? Kalau Iya. orang biologi saya nggak ngerti ya. Kalau sudah jadi buku itu sih kita ubahnya pasti pakai bahasa yang orang lain juga bisa baca coba. Bukan bahasa ilmiah gitu. Ya, ya, maksud saya itu. Iya, Mas, bisa nggak ceritain tentang ini apa awal berdirinya RK ini? siap-siap. Kita Oke. mau kita sharing. Oke, Ruang Karya ya. Ruang Karya ini sih sebenarnya nama Ruang Karya ini mulainya tahun 2020 tuh, Pak. Nah, Oke, tapi masih tahu ya sih. iya, tapi awal mulanya waktu kelas 2 aliyah, Pak. Kelas 2 aliyah, kita sudah buat penerbitan buku tuh. Nah, kelas 2 aliyah kita buat Hmm, penerbitan buku namanya itu Penerbit Cinta Merah. Nah, Penerbit Cinta Merah itu waktu Oke. usia 16 tahun tuh. 16 tahun buat Hmm, penerbitan. Tapi nggak ada anunya tuh. Nggak ada untungnya lah istilahnya. Kita lebih sering anu sih, oke. lebih sering nombokin. Nah, kemudian setelah lulus aliyah tadi, setelah lulus aliyah kita ganti nama penerbit dari Tinta Merah tadi, kita ganti jadi Alga Media namanya. Jadi Alga Oke. Media jalan sampai tahun 2020 awal. Sampai 2020 awal di Alga Media ini sebenarnya sudah menerbitkan lebih dari 500 judul buku tuh, Pak. 500 judul Oh, buku. banyak ya. Iya, ada artinya Lima ada sekitar lima ratus. ya 500 judul, Pak. Artinya ada sudah 500 penulis yang gabung di Alga Media. Oke. Cuman kita melihat di Alga Media ini banyak konflik kemarin, Mbak. Kita Heeh. misalkannya saja eh, cetakan yang lambat, kemudian juga kita nggak ada sistem tuh untuk ngatur waktu waktu penerbitan. Nah, baru tahun Oke. 2020 itu kan waktu Maret itu kan awal pandemi ya. Ya. Nah, awal pandemi kan itu orang-orang kan pada di rumah aja tuh. Nah, kalau Mm-mm. orang-orang banyak kehilangan pekerjaan, justru bagi kami Mm. kebalikannya, Pak. Di sana Ah, kami yang malah lebih banyak apa ya? Lebih banyak dapat anunya, dapat untungnya di sana, Pak. Karena orang-orang di rumah kan orang-orang di rumah nggak ada kegiatan lain tuh. ah. Kita buatlah namanya kelas menulis. Nah, kelas menulis itu Oke. kita namakan ruang karya kemarin. Kita buat kelas menulis, Oke. ternyata banyak yang bergabung tuh, Pak. Banyak yang bergabung. Hmm. Barulah kita buat notaris baru. Kita buat badan usaha baru. Ya, sampai Oh sekarang gitu. yang bernama si Ruang Karya Bersama ini.
Jadi resmi ya, Iya, eh, perusahaannya itu resmi gitu ya. sama kita kan tahun 2022 ya, baru tahun ini kita daftar IKP, terdaftar di IKP, Oke. Ikatan Penerbit. Mm-mm. Nah, jadi ceritanya nih dari siswa ya, waktu masih murid ya, terus Betul, bikin betul, punya ide. betul. Emang suka nulis ya, Iya, kami ya. betul. Emang suka. Berangkatnya dari sana sih. Oke. Kita berpikirnya kemarin Nah, itu terus. penerbit itu kita nggak ada, kita kesusahan tuh nyari penerbit kemarin itu. Kemudian eh, terpikirkanlah gimana kalau nggak kita sendiri aja yang jadi penerbitnya. Itu sih awalnya. Oh gitu. Itu. Sekarang ini ada berapa penulis yang udah gabung di sana? Kalau sekarang sekitar 1.300 Pak. 1.300, wah luar biasa. 1.300. Itu, Iya. itu tiap ini terbit, tiap bulan terbit atau tiap hari terbitnya? Saya nggak tahu Ya, ya. betul. Kita setiap hari ada 2 sampai 3 judul yang terbit, Pak. Wah, mantap. Gitu Ya, sih, ya, Pak. ya, ya, ya. Apa berapa orang di timnya Mas Hayatami? Kalau kita untuk tim yang di Banjarmasin sendiri ini, Pak, kita ada 5 tim khusus Hmm. yang ada di Oh, Banjarmasin. ada tim yang lain. Iya, Ada tim yang lain. ada. Kalau layouter sama desainer kita di luar Kalimantan, Pak, timnya. Jadi layouter itu kita Oh, punya 6 orang, desainer itu heeh. kita punya 5 orang. Oh gitu. Ya. Oke, 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 oke. Jadi ini ya ada sekitar 12 orang ya Betul, timnya ya. betul, betul. Iya, 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 iya. Terus rencana ke depannya gimana nih penerbit Ruang Karya? Saya udah ikut itu tuh. Ikut yang Ya, yang member 100 karya kita dosen itu kan ya, Mbak. yang itu kan kayaknya banyak juga tapi banyak yang mundur juga tuh kayaknya. Iya, kebanyakan sih yang mundur gitu, Pak. Dia Ya, pasti kebanyakan orang sih ya, pastinya yang gratisan sih, Pak. iya. Iya, Ya kan. kalau misal saya kan ini ya baca-baca apa namanya di internet itu ada namanya eh, penerbit mayor, mayor ya, Ya, penerbit betul. mayor dan penerbit minor. Kalau penerbit mayor kayak model Gramedia dalam tanda kutip ya. Hmm, Gramedia itu memang modalnya dari mereka semua gitu kan. betul, Tapi kan betul. masalahnya kan kita tembus ke sananya agak susah gitu kan. Sangat susah, Pak, kan. Hmm. Nah, terus beberapa juga yang udah terkenal kayak teman Insani Press itu kan pasti untuk masuk ke sana mereka pilih ya kan karena modal dari mereka semua gitu. Jadi mereka nggak mau sia-sia juga ngerbit Betul. buku gitu kan. Hmm. Cuman Good Mayor itu saya lihat buat kitanya itu agak kecil gitu kan. Buat royalti buat penulisnya agak kecil. Kalau misalnya buku itu laku gitu kan. Kalau nggak salah 20%, 10 sampai 12% gitu. Oke, oke. Kalau nggak salah. Nah, Cuma saya nggak tahu, belum pernah nulis di penerbit mayor. kata-kata segitu sih, Terus Pak. Hmm. Terus kalau misalnya penulis itu mau apa namanya nyetak di ruang karya, Hmm. itu biayanya Oke. Biaya cetak ya berarti, Pak. ya Oke, kita di luar yang kemarin itu ya, ya, paketan itu ya. betul, betul. Paketnya cuma dapat sekian ini gitu ya. Oke. Yang saya lihat tuh dapat apa ya layout, apa namanya Cover buku revisi, ya, terus betul, betul. apalagi kayak gitu-gitu dah. Betul. Tapi nggak dicetak tuh buku. Paling dicetak buat ya, perpusnas ya. Ya, betul. Karena kan ada ISBN-nya. Nah itu Nah, dia. kalau cetak sendiri, Pak, kita sebenarnya ada harga khusus penulis. Misal nih, kita misalkan Oke. penulis ini jumlah halaman bukunya nanti 100 halaman tuh.
Nah, Ah, kita kasih tuh si penulis itu harga khususnya 30.000. Kemudian dia bebas mm-mm. tuh mau jual berapa. Kebanyakan sih Oh ada gitu. yang 40, ada yang 50 gitu, Pak. Langsung Jadi request ya berarti ya. betul. Jadi harga jualnya ini si penulis tadi yang nentukan. Mm-mm. Hmm, itu sih kalau untuk cetak bukunya. Tapi cetak berapapun terima ya. Betul. Satu pun Maksudnya minimalnya gitu. nggak ada minimal gitu, Pak. Walaupun satu misalkan Enggak kemarin itu paling sedikit pernah satu, paling banyak 200-an kemarin. 200 ya. Ya, paling dikit Oke. satu kemarin itu. Pokoknya ruang karya cuman ongkos produksi kali ya, ongkos produksi buku kali ya. Iya. Terus miliknya jual terserah terserah mereka gitu ya. Iya, betul. Kalau penulis jual bebas sih. Harga jualnya mereka yang tentukan gitu. Nah, target kita sekarang tuh, Pak, sebenarnya kan kita kalau awal mula bangun itu targetnya eh anak-anak muda ya. Maksudnya di sini di luar dari guru dan dosen. Jadi kebanyakan yang masuk ke kita itu naskah-naskah fiksi kayak novel, puisi, itu paling banyak waktu awal-awal. Nah, sekarang kita mulai ubah tuh, Pak. Mulai ubah pasar gitu. Makanya kita kan lebih Heeh. ya, makanya kita lebih sering buat grup khusus guru dan dosen gitu kan ya. Ya karena kita sekarang itu Ini lebih ada pertanyaan. oke. Ini ada pertanyaan Mas Hayatami dari Hmm. Azura Arisa. Izin bertanya, Kak, kalau biaya cetak ukuran sesuai UNESCO berapa, Kak? Saya nggak paham nih. Oke, UNESCO itu kalau nggak salah 15 kali 23 ya. Nah, jadi kalau eh, ukuran tetap sih tergantung jumlah halaman tadi. Jadi kita harus tahu dulu tuh Oke. berapa jumlah halamannya. Tapi kalau misalkan ukuran UNESCO tadi 100 halaman nih, harga khusus penulisnya tadi 30.000. Heeh. Nah, kemudian kalau misalkan 150 nanti ada juga daftar harganya. Kalau 200 berapa gitu, Pak. Makin banyak semakin murah ya. Semakin banyak halaman, semakin mahal berarti, Pak. Oh enggak, maksud saya jumlah bukunya. Oh, cuma bukan dicetak. Heeh, misalnya nyetaknya 100 sama 150 pasti ada beda harga dong. Ya, kalau satu Betul nggak? sampai 10 dengan 100 sampai 200 itu beda sih. Oh, ada range-nya ya. Udah ada range-nya ya. Betul, betul. Jadi teman-teman mungkin bisa gini, kalau misalnya mau tanya tentang percetakan apa, nyetak buku, cuman kalau di ruang karya harus penerbitnya atas nama ruang karya ya, teman-teman ya. Jangan jangan nyetak doang gitu. Ya, mungkin gitu ya Mas Ferdi ya. Jadi penerbitnya memang ruang karya bersama, Hmm, terus teman-teman tinggal nyetak di situ. Bukan dari ya, penerbit lain, terus kita nyetak di ruang karya. Kalau kayak gitu bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. sebenarnya kalau kayak gitu sama sih kalau misalkan nerbitkan doang karya nyetaknya di luar misalkan nih, Pak. Itu sebenarnya sih Hah? eh kalau kalau apa ya, kalau tulisan hukumnya itu nggak ada sebenarnya. Cuma di kode etiknya, Pak. Ah, Nah, itu sih sebenarnya. Makanya penting sih sebenarnya bagi penulis kalau kayak gitu. Misalkan kita nerbitkan di uang karya nih. Kemudian cetaknya di luar atau ah. cetaknya di penerbit A, terbitnya di penerbit A, kemudian cetakkan di uang karya. Walaupun sah-sah saja sebenarnya sih yang cuma iya. Suaranya agak putus, Mas. Putus Oke, tadi. oke. Ini sudah terdengar jelas, Pak. Udah. Oke. Kode etiknya tadi, Pak, yang apa ya, yang kurang baik lah antara penulis dan penerbit jadinya. Ah, oke. Mm-mm. Jadi saling ini aja ya, saling menghormati aja gitu ya. Betul sebenarnya gitu sih. Mm-mm. Oke. Eh, sekarang ada berapa seribu
berapa buku yang kan pasti penerbit punya koleksi buku dong dari Betul, penulis-penulis ya, Mas. betul, betul. Berarti ada perpustakaan khusus ya di kantor gitu ya. Nah, situ sih Pak, kita bedanya kalau di indie dan kemungkinan sih ini dialami oleh semua penerbit sih indie. Kalau kita kan ada sudah 1.300 judul buku tuh Pak yang terbit. Hmm. Tapi enggak 1.000 judul buku itu yang ada di rumah kita Pak. Kalau saya hitung di sini Kenapa? kalau buku yang ada di tempat kami ini kemungkinan ada sekitar 100 judul buku, Pak. Oh gitu. Iya. Karena kita Nggak enggak semua disimpan sampai betul, uang karya ya. betul. Karena kan kita Mungkin enggak cetak buku enggak cetak buku sesuai anu ya, Pak, sesuai kita. Jadi kita cetaknya itu kan sistemnya POD. Print on demand namanya, Pak. oh, oke. Jadi sesuai Ya, ya. keperluan gitu. Itu ada pertanyaan lagi tuh, Pak. Dari Iya, Pak. Mbak Azura ya. Oh, Kalau nyetak di ruang karya itu dapat ISBN kan ya? Apa ada syarat berapa eksemplar untuk dapat ISBN? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan, Om. oke. Okay. Ya, sebenarnya sih yang harus diperhatikan oleh penulis itu Pak, biasanya dia menyamakan tuh antara penerbitan sama percetakan. Nah, itu sebenarnya dua hal yang berbeda tuh. Kita nggak bisa cetak dulu, harus ada proses penerbitan dulu. Nah, itu sebenarnya banyak juga sih penulis-penulis yang tanya ke kami, Kak, berapa biaya cetaknya gitu. Saya kira kan langsung cetak, padahal proses penerbitannya Iya. belum. Nah, jadi sebenarnya kalau penerbitan kita ada fasilitas ISBN tadi, betul. Kita ada fasilitas ISBN, cuma, nah ini Pak, sekarang itu kan Perpusnas lebih ketat tuh. Ada Hmm. buku-buku yang memang sekarang disarankan sih nggak pakai ISBN lagi. Kami pernah beberapa kali mencoba tuh mendaftarkan buku-buku, khususnya buku-buku non fiksi sih. Itu sering kali ditolak tuh Pak. Hmm. Sering kali ditolak Oh pengajuan gitu. ISBN-nya. Nah, tapi kita di Penbit ada juga sih cara atau trik gitunya sih. Gimana bisa cari ISBN-nya tadi. Tapi kalau di kita Oke. ada fasilitas ISBN-nya. Kemudian sangat berapa eksemplar untuk dapat ISBN ini nggak ada syarat khusus sih sebenarnya. Nggak ada syarat khusus cetak berapa eksemplar. Yang penting pesan dari Pupusnas bahwa buku itu dipasarkan, artinya dapat dijangkau oleh banyak orang gitu Pak. Oke, udah kejawab ya siapa tadi Mbak Azura ya, Azura Arisa ya. Jadi saya ulangi lagi, mungkin kalau nyetak itu nggak ada syaratnya berapa-berapa, Tuh. terus pasti dapat ISBN. Nah, kalau dapat ISBN tergantung dari Perpusnas. Jadi Betul, penerbit tetap mengajukan, betul, ya, masa rumah tangga itu adalah keputusan dari Perpusnas gitu ya. Intinya lah seperti itu. betul, betul, betul. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya tentang apa aja sih yang didapat kalau nerbitin buku di ruang karya ini. Nah, coba ada yang nggak mau nanya? Atau saya aja deh yang nanya deh. Fasilitasnya apa aja tuh, Mas, kalau nerbitin di ruang karya tuh? Oke, yang pertama kan ya kita ada couple dua pilihan tuh Pak. Ada couple dua pilihan, Hmm. kemudian ada layout naskah, ada Hmm. ISBN, ada juga sertifikat untuk penulis, ada juga Hmm. revisi sampai fix. Nah ini yang salah satu jadi pembeda kami juga sih. Biasanya kan di penerbit lain itu mereka membatasi tuh revisi sampai sekali atau dua kali. Nah kalau di ruang karya ini bebas Pak. Revisinya sampai berapa kali pun kita terima. Nah kemudian Oke. ada proofreading atau pengecekan. Jadi sebelum naskah itu Ya. nanti dicetak, si penulis ini ngecek dulu tuh, udah benar belum naskahnya. Kalau sudah fix, baru kita ajukan ke percetakan tuh nanti. Nah, kemudian Oke. promosi tentunya.
royalti juga, royalti sama konsultasi sih. Kan kita kirim naskah boleh kapan aja tuh, Pak. Jadi otomatis nanti penulis bisa tuh konsultasi mengenai penerbitan. Mengenai Oke. penerbitan sih. Jadi kalau misalnya ikut grup dapat konsultasi gratis gitu ya Betul. dari Ruang Karya. Betul, boleh sih, Mantep boleh. nih. Jarang-jarang ada penerbit yang ngasih yang atau membuka konsultasi nih gitu. Pasti repot banget tuh kalau misalnya ada fasilitas ini penerbitnya maksud saya. Tapi apa ini kan Ruang Karya ini emang dibuat untuk apa ya namanya mengangkat atau membantu penulis pemula gitu Iya, ya betul, Mas. betul. Kita sebenarnya tujuannya. Kalau Hmm. kalau Mas Haitami ini nulis nulis itu ada tip dan triknya nggak biar jadi karya gitu. Saya nulis beberapa kali tuh pentok gitu kan. Iya, betul. Aduh, Eh, nulis gitu kan. Idenya hilang atau kurang referensi. Mungkin ada tips dan tip and triknya mungkin ya. Coba iya, bisa iya. di share nggak di sini? Iya, bahkan sebenarnya itu pasti dialami oleh semua penulis sih, Pak. Baik penulis yang sudah banyak menghasilkan buku ataupun penulis-penulis baru. Itu sebenarnya sih biasanya nih kita kan sudah nulis tuh. Dapat beberapa halaman, kemudian di tengah-tengah, kita kehilangan ide tuh. Entah itu kita Hmm. nggak bisa melanjutkan cerita tentang apanya, atau kita merasa tulisan kita itu banyak tuh penyebab-penyebabnya yang membuat kita stuck atau berhenti nulis. Nah sebenarnya kalau saran dari kami sih biasanya itu yang pertama penulis itu harus ada outline, Pak. Outline menulis. Hmm. Nah kemudian yang kedua, Daftar isi gitu ya. bukan Daftar daftar isi. isi, Pak. Bukan. Jadi dia harus punya gambaran dari awal sampai akhir bukunya itu, gambaran khususnya. Jadi dia sudah memetakan tuh nanti di bab ini dia nulis apa, bab ini nulis apa, sampai endingnya nanti bagaimana gitu. Kemudian yang kedua tadi, kita menyediakan waktu, Pak, untuk nulis. Bukan nulis pas ada waktu, bukan. Jadi kita memang ada waktu Oke. khusus buat nulis. Jadi jangan, wah ini ada waktu kosong nih, nulis Nah bukan gitu. Tapi kita memang menyediakan waktu khusus untuk nulis. Niat gitu ya, niat bener-bener nih Iya, hari ini betul. gitu harus sekian, nah gitu. Betul. Yang ketiga sih sebenarnya ini yang paling paling apa ya? Paling sering terjadi sih, konsisten tadi sih. Kita biasanya Ah, sehari 2 hari 3 hari semangat tuh nulisnya. Kemudian hari-hari ah. selanjutnya bisa jadi nggak semangat lagi. Nah itu sih sebenarnya konsisten tadi sih. Oke. Mm-mm. Jadi 3 itu aja ya sebenarnya ya. Iya, kalau kita sih 3 itu dulu. Oke, oke. Nih Mas, ada pertanyaan yang dari Najiha Tanju. Karya kita yang baru itu seperti apa ya, Kak? Apa sama dengan ruang karya? Nih maksudnya apa ya pertanyaannya? Oke, oke. Oke, sama seperti yang Bapak ikuti itu, Pak, yang karya kita, member karya kita. Hmm? Nah, yang kemarin itu ada pendaftarannya juga kan ya. Nah, itu sebenarnya beda dengan ruang karya. Karya-karya kita itu kalau daftar jadi member itu dapat akun. Nah, Bapak sudah daftar akunnya kan, Pak? Iya. Sudah coba masuk, Pak? Ya udah. Saya udah dapat. Nah, kalau di karya kita itu si member ini nanti dapat akun. Akunnya itu untuk apa? Yang pertama, dia dapat mempromosikan buku-bukunya sudah terbit. Nah, di websitenya itu si member ini dapat mempromosikan bukunya sudah terbit. Kemudian yang kedua, member ini bisa nulis nulis di web tadi melalui member akun Oke. tadi. Nah, kemudian perkembangan kita yang ketiga, kita ada fitur tambahan nanti si member itu dapat nulis, kemudian dapat mengunci tulisannya. Jadi kalau ada orang yang mau baca, dia harus bayar dulu tuh. Nah, itu sih. Oh gitu. Iya, misalkan nih, Jadi kayak iya bisa. ya, aplikasi novel gitu Ya, ya. seperti itu. Nanti kan ke depannya kita akan buat aplikasi Android-nya tuh, Pak. Tapi kita bertahap dulu tuh dari sini dulu. Ya. Hmm. Oke, oke.
Gimana Mas Najihat Tanju? Udah kejawab belum pertanyaannya? Kalau belum boleh ditanya lagi aja ya. Betul betul. Teman-teman gini, malam ini kita bongkar ya dapurnya karya ini ya. Ya teman-teman, sebenarnya sih niat saya ini niat saya pribadi supaya ada penulis-penulis baru yang muncul dari kegiatan ini Hmm, gitu. Eh, Teman-teman yang belum atau malu untuk berkarya setelah ini punya karya gitu kan. iya. Ya, ya biar kita mati nggak namanya nggak hanya di batu nisan tapi ada di dalam. Betul betul. Jadi silakan. Wow, keren ya. Wah, terima kasih Mas Naji. Pokoknya nulis deh, nulis teman-teman ya. Mumpung ada ini nih, Mas kami yang support kita untuk nulis baru ya. Karena Indonesia masih butuh butuh apa ya? Penulis-penulis lah. Nah, kita dunia dunia terima kasih lope-lopenya ya. Mas dan Mbak Estu ya. Karena Indonesia ini gini, Indonesia ini kan literasinya paling rendah nih seluruh dunia ya. Paling dari beberapa negara itu termasuk rendah lah ya. Dibandingkan negara tetangga aja kita Indonesia ini urutan sekian gitu. Terus ini kenapa Mas kayak begini gitu? Apakah ruang karya ini dibuat untuk hal yang itu meningkatkan literasi Iya. gitu? Atau ada sisi lain nih? Nah, nah sebenarnya Pak di sana sih Pak, data yang menunjukkan bahwa tingkat literasi kita itu rendah itu bahkan berbanding terbalik dengan ISBN tadi. Kenapa sekarang Oh, kenapa sekarang ISBN jadi susah susah didapatkan? Salah hmm. satunya adalah karena Pupusnas ini menerima pengajuan ISBN yang sudah upload Pak. Terlalu banyak. Oh, Nah, tetapi fakta di lapangannya buku-buku yang beredar gini itu justru sedikit, artinya minat minat bacanya itu tidak sebanding dengan buku-buku yang diterbitkan tadi Pak. oke. Nah, itu sih salah satu kenapa ISBN sekarang sangat susah didapatkan karena pengajuan pengajuan buku ini upload tadi di Pupusnas. Akan tetapi buku-bukunya itu kan nggak ada. Karena kan sebenarnya penerbit itu wajib menyerahkan 2 buku ya Pak ke Pupusnas. Ya. Tetapi banyak penerbit yang hanya mengajukan ISBN-nya, tetapi nggak mengirimkan bukunya. Oke. Nah, di situ sih mereka dapat teguran dari ISBN. Apa gitu ya? Iya, jadi mereka dapat teguran dari ISBN internasionalnya yang di Jerman. Heeh. Nah, jadi ya tadi mereka buat peraturan baru tadi, di mana buku-buku yang mau diajukan itu harus dipasarkan secara luas. Nah, itu. Oke. Oke, ada yang mau nanya? Ini ada ini ada yang nanya lagi nih. Mau nanya lagi Kak. Boleh boleh. Ibu ya, ibu apa Mbak nih? Panggil Kak aja ya, Kak Naji. Pandu. Monggo monggo, silakan ditanya kalau ada mau ada pertanyaan lagi. Selamat bergabung Bu Prawita. Dengan siapa nih? Bu ya. Mau nanya-nanya boleh? Nanya-nanya sama Mas Haitami ini tentang penerbitan. Iya, betul. Apa aja ya, bebas pertanyaannya tentang penerbitan buku, menulis. Jadi kalau dari Mas Haitami tadi, ternyata buku banyak yang diajukan tapi nggak dipasarkan dan otomatis nggak dibaca dong Nah, iya sama betul. orang. Ya kan? Padahal di Pupusnas itu banyak buku-buku yang diajukan, tetapi ya tadi bukunya itu mana gitu. Oh. Itu sih. Jadi kalau ngajuin ISBN itu judulnya aja Iya. atau langsung pakai buku kita ngajuinnya itu, Kalau dulu Mas? Pak, Gimana? kalau dulu itu ESBN bisa keluar dalam waktu 3 hari, 1 sampai 3 hari itu bisa keluar. Nah, si penerbit ini cuma ngajukan judul, nama penulisnya, sama surat surat permohonan.
Cuma itu bisa keluar itu ISBN 1 sampai 3 hari. Oh gitu. Nah, Oh. ya kalau sekarang Terus? karena dapat teguran tadi, jadi peraturan di ISBN juga berubah. Jadi penerbit harus ngasih bukunya ya ke sana ya. Harus ngasih naskah yang sudah selesai, Pak. Oke. Oke, oke, Kalau oke, dua oke. s itu kewajiban sih, kewajiban dari awal sebenarnya. Oke. Nah, terus gini nih, kalau misalnya kita udah nulis nih, Mm-mm. Mas tadi, eh sebenarnya kalau nulis buku itu ada uangnya nggak sih? Oke. Kan pasti penulis itu kan ingin jual buku dong, Betul. jualan buku dong. Dengan menjual itu dia dapat feedback, dalam tanda kutip dapat penghasilan ya, Mm. penghasilan. Kita kan kenal beberapa penulis yang terkenal di Indonesia kayak Habibur Rahman Esirazi, Asma Nadia. Mereka kan benar-benar hidup dari situ gitu Betul, ya, betul. hidup dari bisnis gitu. Tapi apakah ini adalah suatu profesi yang menjanjikan atau bagaimana nih? Gitu kan? Karena kita kan masih penulis pemula kan. Betul. Eh, Gimana menurut Mas Hendra ini? Nah, sebenarnya disinilah sebenarnya eh, kita ada yang namanya tadi, yang pertama itu sebenarnya kita harus membangun branding diri kita sendiri sih, Pak. Kalau benar-benar mau di menulis ini kita menjadikan sebagai profesi, kita harus branding diri kita sendiri nih. Kalau kita itu punya nama gitu, Pak. Kan kalau orang Oke. nggak tahu kan gimana mau beli bukunya gitu kan ya. Nah, itu mereka harus bisa benar-benar mempromosikan sih. Yang kedua tadi, kita kalau penulis itu memang benar-benar mau cari penghasilan lah istilahnya dari buku tadi, mereka Hmm. biasanya ada strategi, Pak. Kan kita ngasih tuh harga khusus penulis. Hmm. Anggaplah misalkan 30.000 tadi. Nah, kemudian Hmm. mereka jualnya 50.000. Biasanya Hmm. mereka langsung beli banyak tuh, Pak. Beli banyak Oke. misalkan contohnya 20 eksemplar misalkan. Nah, Ah. kan kita jualnya ke penulis dengan harga 30 tadi kan ya. Penulis beli 20 eksemplar, kemudian dia jual kembali dengan harga 50 tadi. Nah, jadi kan Hmm. selisihnya itu laba untuk penulis kan ya, untung untuk penulisnya tadi. Nah, sebenarnya situ sih. Jadi biasanya beberapa penulis kami itu, Pak, memang menjadikan nulis ini sebagai profesi sih. Jadi mereka pernah ada yang langsung beli 100 gitu, Pak. Lalu kemudian mereka jual lagi tuh dengan harga jual tadi. Tapi sebelumnya mereka sih apa ya, sudah membranding diri mereka sendiri sih. Oke. Gitu. Jadi jadi sebelum mereka jualan mereka udah orang gitu lah ya Betul, betul. istilahnya ya. Nah, itu juga sebabnya kenapa kita buat karya kita, Pak. Di situ kita buat Mm-mm. karya kita buat lebih mengenalkan penulis-penulis baru, Pak. Kan kalau kita buat karya kita ini kenapa jadi berbayar itu, Pak? Kan biasanya platform-platform Ya. lain itu nggak bayar kan ya. Kenapa kita Hmm. berbayar? Karena yang pertama nggak sembarang orang tuh yang bisa masuk ke member karya kita. Kedua kan, Hmm. kalau orang mau cari-cari tulisan, misalkan nih, nanti ada fitur di mana tulisan si member ini berbayar. Nah, di situ mereka juga Hmm. bisa dapat penghasilan tuh, Pak. Kalau orang mau baca ceritanya tadi. Sebelum dijadikan buku kan, dari lewat tulisan situ saja sudah bisa menghasilkan gitu. Kalau Ya, benar-benar ya, ingin ya. digeluti. Hmm. Jadi menarik ya teman-teman ya bahwa profesi menulis ini masih jarang nih, masih jarang lah di Indonesia ini menjadi salah satu profesi pilihan ya buat anak-anak muda. Mungkin ruang karya ini memfasilitasi itu supaya teman-teman selain bisa nulis juga bisa punya penghasilan sendiri. Gitu ya, Mas? Betul. Sama kan, ini sebenarnya sih kita kan nggak bisa, apalagi penulis-penulis pemula ya, Pak. Kita nggak bisa tuh Hmm. kalau ngajuin langsung ke penerbit mayor, 90% sih pasti ditolak kan ya.
Nah, kenapa Iya, alasan iya, alasan ditolak kan karena kita kan nggak punya nama tuh, Pak. betul, betul. Kalau mereka kan pasti pilih nama-nama yang sudah dikenal banyak orang kan ya. Iya, iya. Nah, sebenarnya sih ya itu tadi eh, untuk penulis-penulis pemula nggak ada salahnya gitu, Pak. Nggak ada Iya, salahnya buat terbitkan dulu tuh buku-bukunya di penerbit-penerbit indie. iya. Satu Nggak boleh. judul, dua judul, tiga judul kan lama kelamaan kan akan punya nama sendiri si penulis tadi. Iya, Baru bisa tuh coba-coba ke penerbit Maya. iya. Gitu sih sebenarnya. Ini awalnya ya kayak gini lah ya, lewat Betul betul. penerbit-penerbit indie atau self publishing lah istilahnya ya. Self publishing. Sebelum, jadi kita nyari nama dulu, habis itu kalau udah terkenal, coba-cobalah ke Nah, betul. penerbit yang, iya sih. Soalnya dari dulu saya mikir, kok bisa ya orang langsung bikin buku terkenal, oh ternyata di belakangnya dia udah bikin branding ya. Nah, iya betul sekali, Pak. Saya inget banget tuh kalau waktu si Habibur Rahman Al-Shirazi itu nulis, sebelum dia nulis buku ayat-ayat cinta itu dia nulis di artikel, bukan artikel, dia nulis cerpen. Sebenarnya cerpen itu ayat-ayat cinta itu sebenarnya cerpen, cerpen cerbung maaf, cerbung yang ada di Republika. Habis itu dicetak, ternyata meledak gitu ya. Nah, kan. Eh, ya kepikiran sih apa maksudnya, ini insight kan buat kita yang Iya, baru tulis bahwa kalau memang mau serius ya silahkan perkenalkan diri dulu lewat karya-karya betul. kita Nah, ya betul, betul. yang biasa dalam tanda kutip biasa gitu kan. Kita bikin yang fenomenalnya gitu. Oke deh teman-teman, ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Kita ada yang nonton, ada 6 orang Mas saya Tami. Oh ya, siap. Nggak apa-apa lah ya, Wah, lumayan tuh, Pak. lumayan ya. Ya ini Artinya masih lumayan. ada. Kenapa? Artinya masih ada yang minat dengan apa ya, dengan literasi. Ya. Ini live saya yang paling banyak penontonnya nih. Biasanya cuma 2, 3 gitu ya. Saya jarang lab Tapi bahkan, Pak. kenapa? Saya nggak pernah lab, jarang banget padahal. Ini kalau bisa Oh, dihitung ini gitu. yang ketiga nih, Pak. Yang ketiga ya. Sebenarnya ini saya apa namanya live ini karena ngisi konten di IG aja karena Oh. saya jarang IG, jarang isi konten gitu kan. Hmm. Ada juga nih motivator yang bilang coba IG-nya diisi konten gitu kan, konten-konten menarik Hmm. orang hampir lah ke IG kita ya. Ya salah satunya ini nih saya bikin kerjasama sama teman-teman yang punya pandangan baru, punya punya ide-ide segar buat anak-anak muda, buat orang-orang yang seumuran saya juga. Gitu kan mau ngapain hidup gitu kan? Hidup ini ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan gitu kan. Hmm. Ide awalnya live IG ini tuh seperti itu. Jadi nggak asal-asal, kalau IG kan sekarang isinya orang butuh toket lah, apalah, gacor. Akhirnya kenapa kita nggak memberikan sesuatu yang bermanfaat gitu buat orang banyak. Idenya sederhana aja gitu, sederhana kayak gitu aja. Mudah-mudahan lewat live IG ini orang bisa dapat pencerahan, Iya, amin. pencerahan baru tentang dunia dunia banyak hal ya. Saya sih nggak fokus ke buku sebenarnya. Banyak banyak yang mau saya angkat di live IG sebenarnya gitu. Cuman saya lagi seneng nulis nih sekarang nih. Lagi Tinggal nunggu bikin selesai ya, buku. Pak. Ya, mudah-mudahan selesai ya, Mas. uh, Target tahun ini sebenarnya saya itu mau terbitin 10 buku. Wah, siap. Nah, ya makanya saya udah daftar 2 kan itu. Karena baru 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 ini apa namanya baru 4 buku nih. Saya baru dari Januari sampai sekarang baru 4 buku, masih kurang 6. Oke, mantap, mantap. Target untuk menyelesaikan buku itu. Oke deh, Mas Haitami, mungkin ini udah jam 8 lewat ya. Oke, jam 9 di sini berarti, Pak. Selama-lama yang penting kita dapat sesuatu lah gitu Betul. ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ini apa mau lebih jauh tahu tentang apa namanya tentang ruang karya bersama,
silahkan langsung kontak aja tuh ya. Saya tahu ya. Langsung di ini aja nih, langsung di follow aja beliaunya ya. Sering-sering live IG Kak, nanti yang join pasti bertambah. Wah, Wah, ini nah RKB full. ini kita sebenarnya kemarin itu pernah buat cabang, Pak. Bukan cabang sih, Oh gitu. agen. Oke, Nah, kita pernah buat agen itu ah, satu tempat itu satu agen. Nah ini salah satunya EKBF Purworejo. oke. Tapi udah jalan ya, udah jalan ya. Udah jalan, cuma sekarang kita nggak buka lagi. Oh, oke. Mas, aku mau nanya ini nih, apa namanya tadi? Kapan-kapan adain lomba, lomba gitu, lomba literasi gitu. Oke. Kita pernah sih Pak mengadakan lomba kemarin itu puisi sama cerpen. Oh gitu, dibukukan gitu. Bukan cuma untuk sekarang ya karena lebih banyak penulis yang masuk tadi Pak. Jadi lebih fokus ke penerbitan tadi sih. Belum ada yang ya tapi kita coba cari orang sih buat ngehandle ngadakan event-event gitu. Iya, iya. Ya, oke deh. Nanti mungkin kita ngomongin lebih ini lebih lanjut ya, Siap, siap masalah Pak. yang sama kali ya. Mungkin saya bisa kerja sama juga sama Erta. Siap. Suatu. Oke, Mas Taitami, ini udah jam 8 lewat. Saya minta closing statement untuk supaya bisa diambil sama teman-teman yang nonton hari ini dan yang nonton nanti di IG. Oke, siap. Kalau dari saya sih kalau mau menulis itu kuncinya cuma ada 3. Nulis, nulis, dan nulis. Wah, itu satu. Ya itu Pak. Biasanya orang kebanyakan mikir itu Pak. Mau nulis apa, Ah, kemudian nanti tulisannya bagus atau enggak. Kemudian berpikir apakah ah. ada yang mau baca atau enggak. Sebenarnya itu dulu sih. Tulis dulu. Pokoknya nulis, nulis, nulis. Iya. Kemarin Pak Eko yang live sama saya juga nulis, ngomongnya begitu sama Wah, sih. Ternyata saya pikir saya live sama Mas Saitami dapat sesuatu yang baru. Ternyata sama artinya kan kebanyakan kuncinya ya cuma gitu itu ya. aja. Nanti saya kalau live lagi sama orang lain mungkin dapat kunci yang sama kali ya. Oh, oke, terima kasih ya Mas Terima kasih Saitami. kembali Pak sudah mengundang saya. Kenapa? Terima kasih kembali sudah mengundang saya gitu Pak. Ya, sama-sama, sama-sama ya. Eh, supaya saling berbagi ya, saling memberi manfaat. Siap. Semoga pertemuan kita malam ini bisa memberikan eh, pemahaman baru tentang dunia tulis menulis ya teman-teman, tentang dunia percetakan buku, penerbitan buku. Eh, teman-teman kalau terima kasih ya Nara Nah itu Kisah ya salah yang udah satu penulis bergabung. kami juga itu Pak. Oh gitu, Waktu siap awal-awal siap ruang siap. karya dibangun, beliau salah satu Oh, iya. penulis pertama tuh. Oke oke oke, mantap mantap mantap. Semoga kita bisa terus berkarya, ruang karya bersama Amin bisa amin. terus penulis-penulis baru ya. Dan semoga kita ada kelanjutannya nih habis ini yang ngapain lagi gitu ya. Betul. Ini lagi fokus ngerjain paketan itu. Oke, makasih Mas Terima Aitami. kasih. Uh, sehat, semoga terus memberi manfaat, semoga ruang kerja kita maju ya, Amin. maju terus di Indonesia lewat jalur literasi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Mas Aitami. Sampai jumpa Sehat-sehat kembali. semua ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, itu dari apa namanya? Live saya bersama Mas Saitami ya. Saitami Akli. Dia adalah salah satu CEO, bukan salah satu. Adalah CEO dari Ruang Karya Bersama yang udah tadi bersama-sama kita menjelaskan tentang dunia perbukuan, dunia penerbitan. Terima kasih udah bergabung dengan kami. Sukses buat kalian semua. Semoga kita bisa menjadi penulis-penulis baru ya yang akan mewarnai Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi di
live IG berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila Liko.